Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi pada sistem operasi. Materinya akan saya tampilkan di sebelah kanan saya ya. Langsung saja, materi sinkronisasi pada sistem operasi yang akan saya bahas yaitu 1. Latar belakang sinkronisasi. 2. Masalah critical section. 3. Sinkronisasi hardware. 4. Semafor. Dan 5. Monitor. Sebelum masuk ke sub pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinkronisasi, manfaat sinkronisasi, dan tujuan sinkronisasi. Sinkronisasi, apa sih sinkronisasi itu? Sinkronisasi adalah suatu proses secara bersamaan dan saling berbagi data bersama yang dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan akibat akses secara konkuren. Manfaat sinkronisasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Menyimpan data baik sementara maupun permanen sehingga memudahkan pekerjaan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan agar lebih efektif karena dapat menghemat waktu. Tujuan sinkronisasi: 1. Menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Yang kedua, mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga berjalan dengan baik dan sesuai. Sekarang masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang sinkronisasi. 1. Concurrent process, di mana sistem operasi terdapat beberapa proses yang bekerja secara bersamaan. Misalnya nih, proses-proses yang berjalan bersamaan. 2. Independent process. Apa itu independent process? Independent process adalah proses yang tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi proses lain. 3. Proses juga dapat mempengaruhi eksekusi data proses lain. Proses yang sebaliknya bisa mempengaruhi proses lain yang berkaitan dengan eksekusi atau berkaitan dengan data. 4. Cooperating process, di mana ada sekumpulan proses yang dirancang untuk saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya, ada beberapa proses yang dimana satu proses mempunyai tugas untuk mengakses dan satu proses lain bertugas untuk mengupdate data. 5. Menjamin konsistensi data. Untuk menjamin konsistensi data, program yang menghasilkan operasi yang harus benar karena ada beberapa proses yang saling bekerja sama, jadi operasinya harus benar. Ini adalah ilustrasi pada problem producer dan consumer, dan ini merupakan pseudocode-nya, di mana produser ini akan mengakses buffer, kemudian dia akan menghasilkan data. Lalu konsumer akan menggunakan data yang diambil dari buffer yang sama dari produser. Jadi, produser ini menghasilkan data baru di buffer untuk dikonsumsi. Counter increment ini bisa diimplementasikan sebagai berikut, di mana register 1 yang dimiliki produser akan mencetak counter terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Setelah itu, hasil penjumlahannya disimpan kembali ke counter. Untuk increment pengurangan juga sama. Register 2 yang dimiliki oleh konsumer akan membaca nilai counter. Kemudian, register 2 mengurangi nilai dirinya sendiri dengan 1. Kemudian, hasilnya disimpan ke counter. Race condition. Apa itu race condition? Race condition adalah suatu proses di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersamaan. Lalu kita masuk ke subbab pembahasan yang kedua,
yaitu masalah critical section. Sebelum masuk ke masalah critical section, saya akan menjelaskan apa itu critical section. Critical section adalah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses, yang terdiri dari 1. Entry section merupakan yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. 2. Critical section yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. 3. Exit section yaitu akhir dari critical section mengizinkan proses lain. 4. Remainder section yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. 2. Progress. Jika tidak ada proses sedang dieksekusi pada critical section-nya dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section tidak dapat ditunda tanpa terbatas. Yang ketiga, bounded waiting. Terdapat batasan beberapa lama suatu proses harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Ini adalah algoritma proses PI flag. Ini menandai critical section. Ini terdiri dari 3 baris, yaitu flag true, turn in, dan while. Ketika flag J dan turn J, maka terjadi dua-duanya. Maka terjadi turn J di sini. Sehingga proses boleh masuk ke critical section dan ketika selesai maka akan masuk ke true. Section mencadangkan flag I false berarti tidak utuh. Solusi critical section pada algoritma ini memenuhi mutual exclusion, di mana proses PI akan memasuki CS hanya saja jika flag J false atau true sama dengan I, kemudian diproses terpenuhi. Jadi, ketika nanti ada proses masuk ke true section, pasti akan langsung ke progress. Walaupun ada 2 proses, dua-duanya akan masuk ke progress. Semua dijamin tidak ada yang selalu menunggu. Lalu kita masuk ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu sinkronisasi hardware. Umumnya, banyak sistem operasi yang menyediakan dukungan hardware untuk menerapkan kode critical section. Solusi ini menggunakan ide pada penguncian proses proteksi daerah critical section melalui sebuah lock yang digunakan saat critical section dieksekusi. Pada single prosesor, sistem bisa menonaktifkan instruksi ketika critical section dieksekusi, sehingga kode yang berjalan atau sedang menjalankan critical section itu tidak ada preemption. Hanya saja hal ini tidak efektif ketika komputer yang digunakan menggunakan sistem multiprosesor karena meskipun CPU tidak bisa diinstruksi, di sana ada CPU lain yang bisa mengeksekusi kode lain, sehingga sangat tidak efisien pada mesin modern. Ini disediakan pada instruksi hardware atomik yang instruksi spesial yang berkaitan dengan hardware. Atomik ini maksudnya adalah non-interruptible atau tidak bisa diinstruksi. Ini bisa digunakan pada penguncian word memory atau pengiriman swap pada 2 memori. Pengisian ini menggunakan lock. Solusi critical section menggunakan lock, di mana entry section menggunakan acquire lock. Penguncian setelah lock sukses dieksekusi, baru proses masuk ke critical section.
Setelah critical section selesai, kunci dilepas kembali atau dirilis agar proses lain bisa masuk ke critical section juga. Lalu kita masuk ke sub pembahasan yang keempat, yaitu semafor. Prinsip bahwa dua proses atau lebih bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Semafor ini memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, semafor dapat diinisialisasikan dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semafor, yaitu down dan up. Semafor ini menggunakan variabel berupa integer yang biasanya dinamakan dengan S. Variabel ini hanya bisa diakses oleh dua operasi atomik atau satu kesatuan, yaitu operasi white dan signal. Operasi diwakili dengan P untuk white dan V untuk signal. Operasi white ini berisi looping bisi white, yaitu looping yang terus-menerus terjadi ketika nilai S bernilai 0. Ketika nilai S lebih dari 0, misalnya 1 atau 2, maka looping selesai dan dieksekusi baris berikutnya, yaitu increment S, nilai S dikurangi lagi sehingga menjadi 0 lagi. Kemudian operasi yang kedua adalah signal. Signal ini dipanggil ketika critical section sudah selesai diisi. Sudah selesai dan isinya adalah menaikkan nilai S sehingga nilai S kembali. Lalu kita masuk ke sub pembahasan yang kelima, yaitu monitor. Monitor mensinkronisasi sejumlah proses. Suatu saat hanya satu yang aktif dalam monitor dan yang lain menunggu. Bagian dari bahasa program, misalnya Java. Tugas compiler menjamin hal tersebut terjadi dengan menerjemahkan ke low level synchronization seperti semafor dan instruction set dan lain-lain. Cukup dengan statement deklarasi suatu section atau fungsi adalah monitor, mengharuskannya hanya ada satu proses yang berada dalam monitor atau section tersebut. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.